Jadi anak bapak yang malam ini masih status sebagai anak yatim, dulu Nabi kita Muhammad sama dengan kalian, ya. Kalau kalian anak bapak masih ada 3 tahun merasakan bagaimana belain kasih ayah, diantar sekolah oleh ayah, digendong sama ayah, Nabi kita Nabi Muhammad tidak pernah merasakan kasih sayang ayahnya. Karena masih 3 bulan dalam kandungan, Nabi kita Muhammad sudah meninggal ayahnya. Tapi walaupun ayahnya meninggal, ingat nak, Nabi adalah orang yang berhasil, yang hebat. Nah, itu yang tadi tiru kalian. Walaupun awak anak yatim, tidak boleh kalian patah semangat, harus rajin belajar, harus jadi anak yang hebat, berhasil besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin allazi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fid dunya wal akhirah wa yas'alunaka 'anil yatama qul islahul lahum khair wa in tukhalituhum fa ikhwanukum wallahu ya'lamul mufsida minal muslih walau sya'allahu la'anatakum innallaha azizun hakim. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jemaah Masjid Al-Mawaddah yang dimuliakan oleh Allah, kemudian yang kami sayangi tentunya anak-anak yatim yang sudah diundang pada malam hari ini, yang nanti insya Allah akan diberikan santunan oleh pengurus. Coba dulu tunjuk tangan nak yang diundang, nak yatim yang nanti yang mau orangnya nak. Yang mana tadi nak? Yang mana? Iko enggak dong? Enggak sadonya yang di dinding ada enggak? Alhamdulillah ya. 1. Kok ada nak? Enggak? 2, 3 sampai 5. Nah, nenek ibunya nunjuk olehnya mana anak yatim. Walaupun anak yatim tapi nak masuk kategori. Kira ya. Baik. Jadi seluruh jemaah yang hadir pada malam hari ini yang dimuliakan oleh Allah. Pertama sekali marilah sama-sama dulu kita menyampaikan kalimat puji dan syukur. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, karena pada malam hari ini kita bersama-sama masih diberikan nikmat iman, diberikan nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat kemudahan-kemudahan, dan nikmat-nikmat lainnya, sehingga kita dapat berkumpul bersama-sama di masjid yang sama-sama kita cinta ini. Ibu dan Bapak, lain sehat badan sadonya Pak Ibu? Alhamdulillah. Sekali lagi nih Ibu gak? Entah kantu, entah panik, atau tanpa serius, lain sehat sado badan Bapak Ibu? Alhamdulillah. Kau nampak dulu? Kalau Ibu Bapak tidak sehat, berarti nanti bisa tidak fokus mendengar Ustaz berceramah gitu. Ya. Jadi badan sehat ya Bu? Badan sehat. Saku-saku sehat ya Bu?
Saku-saku ya sehat. Oh kurang saketeknya. Kalau saketek bayi aja lah jual pak pajak, oke bu. Jual ayah pajak sih, ya pak ya. Kan saketeknya kan. Alhamdulillah. Nah, kita sampaikan dulu salawat dan salam kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah meninggalkan Al-Quran dan Sunnahnya sebagai dua pedoman hidup yang akan menyelamatkan kita dari kehidupan dunia yang sementara ini. Jadi dunia ini bukan apa adalah sementara, sesaat. Kalau bahasanya sabanta, ya tidak sakasur bu ya sabanta, cacah bahasa kami juga. Sedikit waktu, itulah dunia. Dan kita bukan apa menikmati dunia itu tidak selamanya. Rata-rata berumur awak, rata-rata ya mak ya, mungkin ada mak nalabian nampaknya 60 tahun semua Nabi Muhammad. Dan tak bara tinggal orang yang umurnya 70, 80 ya pak. Kalau pak baru umur pak izin pak 67 baru pak ya. Dan tinggal tak tahu dia pak. Tak tahu. Nenek baru umur nek 53. Nenek yang mau nyunjuk itu baru umur nek. Baru umur nek 68. Ada 70 nek. Main 70. Iko anggap yang iko. Tuh. Baru makin nanya, Pak. Satu lagi 70. Bara orang Bapak Ibu nan tahu di sekitar aku yang lama masih 70-an umurnya tinggal Ibu. Ada Bu? Ada 10 orang lagi tinggal umur 70 KT? Baik. Umur 80 KT ada 10 orang lagi tinggal? Nggak ada. Umur 100 tahun ada yang tinggal Bu? Nggak ada. Berarti Bapak Ibu siap-siap deh. Siap-siap menunggu giliran. Itulah dunia. Awak tidak kesalamu di dunia aku doh. Pasti kita ibu dan bapak akan kembali berpulang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Lamo lambe awak akan pulang balik. Kita diberikan batas umur yang lahado batas janjiannya Bu sebelum kita lahir. Kosi fulanah, bapak tu ibu tu lah jaleh muawak, tapi awak sengaja ndak dagih tahu apa. Kalau dah tiba masanya mumbang jatuh, kalau apa jatuh. Fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kok tiba masanya nyawa seorang telah habislah datang, tak bisa dimundur. Tak bisa minta anci wa istilahnya Bu, bahasa kami Bu. Tak bisa membana wa. Oh Bapak Ibu alun minantulai wa kabarale. Masanya lah tiba, datang malaikat mau Israel. Tahu tak contohnya Bapak, tapi tak akan tahu kita kan? Akan mencabut nyawa kita, membana wa malaikat. Jangan ambil angok dulu awak kabarale. Nggak bisa Bu? Bisa Bu? Tidak bisa. Awak lo meminantulai, bujang. Karena tadi mempunyai itu kalau apa jata. Jangan nantulai Bu. Yang mudo-mudo tiba malaikat. Usia sekolah, enak ya? Datangnya malaikat mau enak. Ada kawan-kawan yang seumur yang pernah meninggal nak? Sama sekolah. Kadang sama sakit, kadang Ibu karena berkendaraan mungkin hura-hura Ibu, lalai, terlampau bersenang hati, pacu-pacu datang, tabrakan, mati langsung. Ada yang umur sekolah, ada yang ini kecil-kecil nih Bu. Jangan kan yang ketek lah Bu. Sedangkan dalam kandungan, kalau memang umurnya demikiannya, diambil di Allah. Ada yang ketika melahirkan, ada yang
baru sebulan, ibu-ibu, itulah acok wak caliak gitu. Maka ibu-ibu, seluruh peristiwa kematian itu harus jadi pelajaran di amal bersama. Kita harus siap, ibu-ibu. Ya, Bu, ya, harus siap. Siap apa maksudnya? Siap dengan amalan terbaik. Kita berdoa ibu dan bapak, mudah-mudahan nanti yang pertama berniatlah kita nih ibu dan bapak, karena dunia tadi samantaro ceritanya tuh. Mudah-mudahan, waalaikumsalam, ketika nanti kematian tuh datang kawa, kita kembali dalam keadaan husnul khotimah. Silahkan bapak-bapak dan sana awak yang baru tiba, ya cipilah sampai duduk dan nggak rancang pak. Nah, jadi waktu tadi kehidupan dunia yang samantara sampai kehidupan yang kekal abadi di akhirat kelak, kita akan selama ibu-ibu dengan panduan Al-Quran dan sunnah-sunnah Rasulullah. Karena itu ibu bapak, di setiap kajian kami memanggil diri kami sendiri, Bu, saya sendiri, juga seluruh jemaah, mari selalu kita jadikan Al-Quran dan sunnah-sunnah Rasul itu, hadis-hadis Rasulullah itu, baik perkataan Rasul, perbuatan Rasul, ataupun ketetapan Rasul, betul-betul sebagai pedoman kita dalam menjalani seluruh aktivitas. Apapun kala jawab Bapak Ibu, nah, jangan ditinggal panduan Al-Quran dan sunnah Rasul. Bela cukup sadonya. Bapak Ibu ke Kamanggalih, di pasar, di rumah, di madimah, aduh panduan Al-Quran. Ba'a menjadi pedagang orang Manggaleh nan batua sesuai Al-Quran. Ya, Bu. Kalau Bapak Ibu bertani, basawah, baladang, batani sesuai dengan aturan Al-Quran, sunnah Rasul. Bermasyarakat, urusan kantor, semua urusan apapun yang wak karajuan ibu dan bapak, mari wak tengok dasarnya dalam Al-Quran dan sunnah Rasul. Iko karajawa boleh atau indah lah no. Iko wak karajuan halal atau haram, wak makan iko halal atau haram. Model iko wak ke istri awak, kalau bapak yang punya rumah, babi yang punya istri, demikian kita melakukan perbuatan ke istri awak, boleh atau tidak? Ibu-ibu yang bagi suami, melayani suami itu bagaimana? Begini kita lakukan, boleh atau tidak? Halal atau haram? Semuanya harus berdasarkan Al-Quran dan sunnah Rasul. Termasuk bertetangga ibu-ibu, bapak, model iko kerajaan ke tetangga, boleh ada Al-Quran atau tidak? Contoh sederhananya, Bu, wak pagunyang tetangga wak boleh atau tidak dalam Al-Quran? Anu dasarnya. Kalau mengalir wak main-main timbangan boleh atau tidak? Itulah dosa-dosanya dalam Al-Quran. Jangan tinggal panduan Al-Quran ibu doakan. Lah di sini niko perintah sadonyo, semua perintah lah di sini. Lah jalan. Terutama yang wajib-wajib Pak Ibu. Yang menjadi rukun dalam agama, rukun Islam. Ya Pak Ibu. Letakkan aja bara rukun Islam nih Ibu. Bara macam rukun Islam. Baca menaku Ibu. Nah, izin yang sekolah, rukun Islam berapa nak? Ada 5. Rukun iman 6. Bagus lah. Wak coba cek di beko baru arahkan beko ke anak yatim cek kajiannya. Rukun Islam ada 5. 1 apa nak?
Santiang mengucapkan 2 kalimat syahadat. Apa tuh? Coba ucapkan dulu nak. Yang 2 kalimat syahadat itu apa? Coba ucapkan. Coba baca. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Yang kedua apa nak? 5 waktu. Ya mandor kawan lah, yakin lah. Aku tampak gagah kayak anggota tentara nampaknya Pak. Mendirikan sholat fardu 5 kali sehari semalam. Tanya iko dulu. Iko lah samparono dah sadar talun ko. Ini dulu. Anak Pak yang 3 kok izin bertanya deh. Jujur deh, lain nama jujur. Yang 5 tuh kan ada subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Lain bakar aja yang kelimunya nak. Ada yang enak ya? Anda enak. Yang apa yang ngacok tinggal tuh? Subuh, dek masih seorang ya. Subhan. Itu jawaban jujur. Berapa kali saya berikan ceramah di tingkat SMA. Nah, dan itu ya Bu. Yang laka menikah Bu, pengantin-pengantin. Nah Ibu itu kan saya ini Pak Penghulu Kua kan? Sering Bu. Masih banyak yang tidak sempurna sholatnya. Nah, masih banyak. Ikut satu kajian. Nah, baru masalah sholat ya Bu. Pertanyaannya mudah Pak. Ada yang lah sholatnya tinggal, yang lah sehari, tinggal seminggu, tinggal berbulan-bulan, tinggal bertahun-tahun. Ya Bu. Seandainya kematian datang hari ini, kira-kira bisa ditanya oleh malaikat ketika meninggal Ibu apa? Ba'a cara menjawabnya gati. Nah, dikubur ditanya masa sholat, nggak dapat. Akan nanti sisa kubur di akhirat. Nanti ditanya dulu tuh Bapak Ibu, sebelum yang lain ditanya, itu pakar sholat salah satu. Wahai fulan, salatmu bagaimana? Subuh di mawa. Nah. Kira-kira adik-adik besok kok bertanya malaikat. Bah, kok ndak subuh ya nah. Apa jawab kira-kira? Talaloknya ya. Bisa ndak kaki itu? Ndak bisa. Bu. Yang kini Bu, rupanya Bu, yang melalaikan sholat tuh mawak mengecek, indahnya yang muda-muda, nantu tuh juga demikian sebagian. Lagai masih banyak waktu kalapau saja, bukan tak boleh kalapau, tapi di lapau habis hari main-main, main domino, main-main macam-macam lah Bu. Apalagi sekarang main-main online gitu. Nah. Kini ada siapa? Namanya ada judi online ya Pak ya. Judi kartu slot. Lah Ibu tahu kartu slot itu Bu? Enggak lah Ibu ya. Kini kan ada emak-emak aku macam-macam lah. Emak-emak itu kadang terlibat juga Bu. Ini mudah kini aksesnya Pak. Asalnya ada paket. Ada Ibu apa punya modal saldo kini 20.000 bisa Pak. Iko yang harus jadi perhatiannya dakwah kini Ibu nama Pak. Menjadi perhatian khusus kini pada pemberantasan judi online. Nah, terlibat semua kalangan. Yang tua, yang muda pelajar, bapak-bapak, ibu, mama, pegawai, aparat semuanya sekarang terbongkar Ibu Bapak. Sudah banyak terlibat judi online ini, Pak. Nah, jadi boleh tadi Bu, jangan kaji panjang judi online Pak, karena tidak sampai nanti ya. Jadi itu tanya rukun Islam. Jadi yang kedua tadi melaksanakan sholat 5 kali sehari semalam. Yang ikut Bapak Ibu, nah kok dapet dan ini wajib. Nah, selagi dia sudah balik, lah laki-laki lah tiba mimpi basahnya, lah basuh naik. Kalau perempuan sudah datang haidnya, maka Ibu Bapak, perkara salat ini itu tidak boleh ditinggalkan.
Apa lewat laki-laki dan awak laki-laki kok dalam kajian agama ndak ada kondisi yang mulia meninggal semayang. Ndak ada doh. Kalau semayang ndak bisa tagak, dua-dua. Contoh dama mau anda. Jadi beko ndak bisa, bako ndak semayang, sedang sakit kapalonya. Boleh tinggal salat? Ndak boleh. Karena kalau ndak bisa berdiri, semayang boleh duduk. Ndak bisa duduk, tidur. Ndak bisa tidur, payah tidur semayang. Cukup kana saja bu, hati aja mengingat. Tiba orang azan terdengar telinga awak, hayya 'alas shalah. Ibu bapak sedang terbaring sakit. Langsung niat salat, laksanakan salat. Laksanakan semampu gerakan yang bisa. Tidak bisa diputar kepala arah kiblat, madok kama bisanya bu, karena kondisinya sudah tidak bisa lagi. Jadi alasan sakit tidak bisa. Bahkan tidak sholat, tidak ada ayat kabar dua, bisa model itu? Bisa nak? Tidak bisa. Contoh Pak Ibu sama ibu, ibu pergi ke sawah ibu, pergi ke ladang, ibu ada pergi ke para ibu ke ladang, lain mak, jauh ladang pinangnya mak, pergi ke ladang, ndak ada ayah sinan, waktu la azan la tibo, zuhur la masuk, ibu ndak semayang, nenek-nenek ndak semayang di ladang, beko pulang hari lah sanju tibo rumah. Ditanya ibu, lah semayang, mungkin mendapat suami yang soleh lah bu. Oh dia sayang, lah semayang tadi di ladang, nah, alun lebang, bahkan tidak semayang, tidak ada ayah baru dua, boleh berarti ibu, bapak, tidak bisa. Kalau betul tidak ada ayah baru dua, bacanya pak, bertayamum. Tayamum kok kalau ibu tahu ilmunya mudah. Niat awak acan tangan ke tanah tuh, apa-apa seketika ibu perhatikan kalau mudah-mudahan tidak ada di situ ada najis kan? Acan di sinan, niat tayamum sengaja aku bertayamum, menghilangkan hadas kecil, mengganti uduk tuh ibu, menghilangkan hadas kecil tuh karena Allah Taala. Apa yang kamu ko sekali, apa yang ke tangan sekali, tangan tidak sekali, tangan itu sampai pergelangan. Lah selesai kajian kewajibannya. Hanya muka. Fatayammamu sa'idan thayyiban. Nah, maka kalau tidak ada ya, bertayamumlah dengan baik. Famsahu. Nah, basuhlah mukamu biwujuhikum wa aidikum, dan kedua tanganmu. Sapu. Dia can sapu ibu, nempel ke situ. Nah, ini sholat. Berarti mari bapak ibu semuanya, saudara-saudaraku, adik-adikku, di sisa umur ini berniatlah, bertekadlah, jangan ditinggal jo sembayang lagi. Nah, ini izinnya dek ya, boleh menasihati ya, jangan manggil anda. Ini yang baik, sial ya, berarti masih sayang ya kan? Kalau lama awak menyuruh semayang, mesti masih sayangnya. Apalagi santai kalau selesai kuliah, tamat kerajo, awak kawa bini lah kan, harus membawa rumah tangga kita tuh dunia akhirat. Bisa bawa maju anak-anak awak nanti menjadi anak yang soleh, mengajak anak sholat. Kalau ayahnya beko, ndak sholat. Awak ingin anak awak pandai mengaji, ayahnya ndak pandai mengaji, tidak pas. Nah, jadi itu kewajiban ibu. Jadi kewajiban. Nah, itu yang wajib. Rukun Islam tadi syahadat, laksanakan sholat. Yang ketiga apa nak? Tunaikan zakat, bayar zakat. Yang keempat? Naik haji. Oke lah. Kalimu? Haji itu yang kalimu, yang keempat puasa bulan Ramadan. Nah, itu yang wajib. Ada dalam Al-Quran. Maka mari ibu,
semua kewajiban yang rukun terutama itu adalah mari kita amalkan. Nah, ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah, pada malam hari ini kita mengadakan acara menyantuni anak yatim itu. Nah, perkara menyantuni anak yatim ini adalah sebuah amal yang sangat mulia, sesuai dengan perintah Allah dalam Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah. Apalagi sekarang kita masih berada di hari memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya nak, dalam peringatan hari Adeko kita sering mendengar ceramah sejarah Rasulullah itu berapa sirah nabawiyah itu. Di antara yang dapat ambil hikmah sesuai dengan kenyataan hari ini, anak-anak, Nabi Muhammad. Lah, coba tadi balik apa yang terbalik? Yang anak yatim tadi siapanya? Ulang balik sekali lagi, izin. Satu. Nabi Muhammad, nak. Nabi yang kita cintai, yang kita sayangi, yang berhasil merubah peradaban dunia Arab Jahiliyah menjadi peradaban dunia yang hebat tuh. Dia dulu juga anak yatim. Ya nak ya, Nabi Muhammad baru 3 bulan dalam kandungan, ayahnya sudah meninggal. Ada kalian yang lah meninggal ayah waktu masih kandungan nak? Coba dulu, ada enggak? Anak apa ya ini nak? Umur berapa ayah meninggal nak? Tahu? Enggak pernah bahasa Jaya dah? Ama ada di siko? Enggak lah ada dah, yatim piatu namanya. Kok ngel-ngel? Atau ada yang salah? Yang mana dia tadi? Oh, bukan. Umur berapa ayah meninggal nak? 3 tahun. Lai pernah bahasa Jaya? Lai pernah DGPT ayah, digendong sama ayah, dibelai kapal lo lai ya? Ada apa nak? Kok ribut belakang? Salah orang bapak ya? Oke, ya. Tadi kan udah nunjuk arah sini tadi kan. Enggak apa-apa lah. Jadi anak bapak yang malam ini masih status sebagai anak yatim, dulu Nabi kita Muhammad sama dengan kalian, ya. Kalau kalian anak bapak masih ada 3 tahun merasakan bagaimana belain kasih ayah, diantar sekolah oleh ayah, digendong sama ayah, Nabi kita Nabi Muhammad tidak pernah merasakan kasih sayang ayahnya. Karena masih 3 bulan dalam kandungan, Nabi kita Muhammad sudah meninggal ayahnya. Tapi walaupun ayahnya meninggal, ingat nak, Nabi adalah orang yang berhasil, yang hebat. Nah, itu yang tadi tiru kalian. Walaupun awal anak yatim, tidak boleh kalian patah semangat, harus rajin belajar, harus jadi anak yang hebat, berhasil besok. Nah, Muhammad tuh hebat. Dia memimpin negara ini, negara Makkah Madinah tuh, memimpin pasukan perang. Dia ahli, berpolitik, ilmunya kuat, penghafal Quran, hebat. Lihat. Maka semangatlah anak-anak semuanya. Anak-anak yang yatim yang sudah meninggal ayahnya hari ini, kalian kecil-kecil, tetap semangat ya. Belajar dari sejarah Nabi. Karena yang adalah kita juga belajar sekarang, kalau memperingati Maulid Nabi, belajar bagaimana sejarah Nabi itu, terutama rahasia suksesnya Rasulullah. Ya, bagaimana akhlaknya Rasulullah. Iko yang paling penting kini Bapak Ibu. Masalah akhlak, perilaku, parangai, attitude, bahasanya Bu. Iko yang penting mana kini Bu dalam semua lini kehidupan, baik anak-anak awak, baik Bapak Ibu, semua kita harus mengulang-ulang bagaimana meniru akhlaknya Rasulullah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh
telah ada pada diri Rasulullah itu uswatun hasanah, suri tauladan yang baik, yang bisa wa tiru contoh teladan. Uswatun ke Ibu, dalam pemahaman ulama penafsiran ayat itu dua macam barisnya, Bu. Yang pertama uswatun, barisnya di depan. Yang kedua bisa dibaca iswatun, barisnya di bawah. Apa bedanya? Kalau dibaca uswatun, barisnya di depan, itu artinya di atas, Ibu ya. Berarti suri tauladan dalam masalah perkara-perkara yang besar, yang tinggi, yang luas, yang gadang. Jadi awak bisa meniru dari Nabi itu dalam perkara-perkara yang gadang-gadang, yang besar-besar. Masalah perdagangan, masalah perpolitikan, masalah mengatur sebuah negara, itulah ada di ciri Rasul. Kalau dibaca di bawah iswatun, barisnya di bawah, berarti maknanya adalah perkara-perkara yang kecil, lah ada di contohan Nabi. Ya Bapak, berarti lah ada di contohan Nabi pada diri itu seluruh persoalan, baik perkara yang gadang-gadang, yang ketek-ketek, yang sedang-sedang, semuanya sudah lengkap dicontohkan Rasulullah. Contoh yang ketek-ketek apa Ibu? Nabi majanawa, kalau beko Ibu berjalan di jalan, nampak duri di jalan, dipangan Pak Ibu? Bu, lah lo Bu. Jalan-jalan lah. Jalan enggak, ada komunikasi di antara kita. Jangan ada dusta di antara kita. Kalau ada nampak ibu-ibu beko di jalan, nampak dewak duri di jalan atau nampak dewak paku di jalan, itu paku ndak gulai paku dah yo. Paku labang besar itu, labang paku yang bisa menusuk ban motor tuh. Kalau nampak di jalan di pangan Dek, buat pangan paku tuh digeser ke tapi dibuang jauh-jauh. Itu berpahala. Masalah kadang masalah ketek tuh Bu, kecil. Ini nampak jalan beko ada paku gadang atau ada beko batu lah kini Bu. Batu ku bisa tataruang adanya, ya Pak. Enak. Awak berjalan, nampak batu kacak di jalan. Beko kalau orang lain jalan bisa tataruang tak jatuh lah. Atau kalau ada beko onda lalu, bila nyonya digilang batu itu malantiangnya lantiang. Karena rumah orang, pecah kaca rumah orang. Bama ya Nabi majasinan buang batu itu. Lah bapak halu adanya. Lah ada contoh Rasul. Alena perkara yang sedang-sedang kecil-kecil, Nabi menyuruh awak acuk-acuk senyum. Iya, senyum itu adalah sedekah. At-tabasyum li akhika sedekah. Senyum. Ibu boleh tahu senyum Bu? Baik. Galak ya nek ya. Senyum kok mengkasihnya ikhlas ya Bu? Ndak pura-pura senyum dah. Senyum yang ikhlas melambangkan hati yang tenang, hati yang besar, jiwa yang lapang. Nampak saudara awak. Jangan ke orang Jawa dulu Ibu. Nandake dulu. Ibu. Senyumnya seorang istri pada suaminya gitu. Pulang abang awak, suami pulang dari sawah, dari kantor ibu-ibu, pulang ke rumah, ibu-ibu wajib senyum. Ya Bu, itu rumus pertama tuh istri solehah. Wajib senyum. Karena ciri-ciri istri solehah itu, ibu lain namanya jadi istri solehah Bu. Lainnya jadi istri yang solehah. Kok lewat dia ada masuk kena jangan gitu. Boleh tahar rumah tangga tuh Bu. Beko selantar bercakap kau bercakap ya kan aja kan. Tapi masalah ini bercakap pi anak bertambah aja. Jangan aja. Selantar bercakap, kau jangan bertambah aja gitu. Kau dapat
damai-damai, sakinah, mawadah, warahmah. Ada rumusnya, Bu. Ibu-ibu harus jadi istri soleha, papa harus jadi suami yang soleh. Menjadi istri soleha itu rumus pertama sesuai dengan hadis Nabi, setiap saat dilihat oleh suaminya bisa menyenangkan mata suaminya. Ya, Bu. Jadi pulang manjah ya, pulang ke rumah, wak caliak sih baru mamaku senang hati menceleknya. Nah, nyo senyum kaudanya, dalah pulang salamnya. Ya. Kalau dulu Nabi kan majaman itu, Bu. Kalau zaman-zaman itu, Bu, kalau suami pulang, nah, bukaan pintu lelo, ya, Bu. Nah, kok bisa sadione yang ngekik di taman tuh, Bu, cuci kakinya dulu. Itu sama-sama dulu. Ada lucu lah, Bu. Latan situ sekali palibeh gitu. Ini kan zaman klasik ya, Pak ya. Apa tujuannya mengkasihnya, Bu? Kecian kok ada salah wak udah salah moko sama udah belum pulang, lota salah wak itu lebih wak kan menyerahkan diri kau udah. Ini kan soalnya trik-trik aja Pak ya. Tapi itu walaupun tidak kita lakukan, sambil baik-baik sediakan air panas untuk nanti mencuci kakinya, kemudian juga disediakan satu alat pemukul. Nah, tapi Ibu, ini lambang bentuk-bentuk trik-trik kemesraan rumah tangga sana. Bukan itu maksudnya, bukan menyuruh Ibu nanti memukul, tidak. Tapi betul-betul dia siap untuk melayani suaminya itu dengan sebaik-baiknya. Nah, jangan sampai beko, rupanya udah wak pulang, tarik lalita ya Bu. Tiba di rumah, assalamualaikum sekali dia, assalamualaikum dia, nggak menangah. Kau tarik lalita? Rupanya orang rumahnya asik main HP di kamar, asik bermedia sosial, mencelek Facebook, Instagram, TikTok. Mereka disuruhlah anaknya membuka pintu rumah. Itu ayah pulang, buka pintu. Kami ini, Ibu, kalau maunya kami ya, Bu, yang buka pintu tuh ibu istrinya gitu, bukan anaknya. Apalagi mereka disuruh pembantunya, Bu. Nah, ini berbahaya ini. Ini bagian, Bu. Ibu ambil alih. Tahu dah wak pulang, langsung bukaan pintu. Sambilnya pulang, ambil tangannya, cium tangannya, Bu. Salam dulu. Bah kok galak, Ibu. Barik rasanya. Ambil aja siramnya yangi. Jangan salah paham cerita nah, Bu. Nah, kok salah cerita lah, Bu. Bu, lagi boleh minum dulu ke, Bu? Minum dulu aja nih. Rupanya bajalan tuh kadang-kadang habis lah minyak ya, Bu ya. Minum lo ya, nah, Dek ya. Boleh? Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu apa tadi rumus istri soleha, Bu? Setiap saat dilihat suaminya bisa menyenangkan mata suaminya. Yang kedua, iza amarta atau atka, setiap dia diperintah dia patuh. Jadi setiap dia buat noda kopi, ya Bu, lepas Ibu buat kopi. Udah pengopi kan, kalau udah pengopinya pahit, kopinya jangan lagi mani-mani gula anda. Kopinya biasa tidak bergula kan, pandai-pandai itu. Artinya Ibu adalah taat kepada suami. Batasannya selagi yang disuruh suami itu tidak untuk berbuat dosa. Kalau mau buat dosa disuruhnya itu perlu tidak karajono dengan cara menolak baik-baik. Nah, apalagi kalau suami tidak ada di rumah, ibu-ibu menjaga diri dan menjaga harta suami. Itu diantara rumus istri soleha. Jadi itu gambaran. Jadi balik. Jadi inilah anak itu tadi. Nabi Muhammad SAW itu adalah dari kecil dia anak yatim, tapi dia berhasil. Berarti tadi Nabi mengajarkan perkara yang kecil atau yang besar. Tadi senyum, ya. Nah, senyum.
Jangan sering awak bermuka masam. Ya Bu, Pak. Apalagi karang rumah ya Pak. Kok seandainya buat sambanya gak asin sekali-kali Bang, senyum je lah Bang deh. Beko sambal kata asinnya Bu, dibalik lo periak nasi itu beko kan? Kualitas balik lo deh, rugi Pak gitu. Awak sendiri yang rugi. Karena masalah asin tuh mudah menyelesaikannya Bu ya. Ini kan tapi namanya dek parik lita lah ya Bu. Nah, parik di mana lita, makan di meja beko sekali suhu ondeh asinnya leh. Imbau bini itu, siko ya kan? Lah mudah garam di pasar gini. Nah, itu gitu. Bangi, jangan. Kalau sambal tuh asin, Bang menyelesainya Bu. Ambil ayam masak, tambahan saja kasih tuh gula itu asin, pasti hilang asinnya Bu. Kalau kurang garam, tambahan garam. Jadi itu tadi Bu. Nah, jadi pandai-pandai tadi. Jadi anak semuanya ikut jangan ambil dari kajian malam hari iko. Pak lah dulu ya Pak. Nah, ya. Jadi Nabi mencontohkan tadi perkara-perkara yang kecil ataupun yang besar. Nabi Muhammad lahir dulu kecilnya juga sebagai anak yatim, tapi Nabi Muhammad berhasil. Kita acok mendengar dalam kajian mulut Nabi itu ada sampai macam sifat Nabi, akhlaknya. Pertama namanya sidik, enak ya? Ada mendengar kan? Sidik. Nabi ku berhasil karena juga yang empat nih sidik. Yang kedua amanah. Yang ketiga tabligh. Yang keempat fatonah. Jadi kau kajian waktu bahasa ibu apa? Mari wa amalkan iku. Apa maknanya sidik? Apa itu sidik nak? Benar. Jadi karena jawab kau saduanya harus benar, harus betul sesuai dengan yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang tertuntun di dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasul. Jangan babue salah atau babue yang tidak benar. Jujur, betul, benar. Ini sidik. Kejujuran, kebenaran. Tidak pernah wak mendengar doh Nabi dari lahirnya sampai dia meninggal terkenal dengan kebenaran kejujurannya. Tidak ada mendengar Nabi itu pangicuah, ya Bu. Nah, berbohong. Ini rahasia Nabi. Kebenarannya. Lalu yang kedua, amanah. Apa sama nanti? Orang yang dapat dipercaya. Alah aja. Nah, baik. Jadi dapat dipercaya. Ini yang kita ambil. Nabi Muhammad SAW itu ketika diberikan amanah kepercayaan dia menunaikannya. Tabligh, Nabi menyampaikan yang amar ma'ruf nahi mungkar. Kemudian yang terakhir adalah Nabi itu adalah orangnya fatonah, cerdas, hebat. Nah, itulah yang harus kita ambil Ibu dan Bapak. Jadi inilah mungkin kajian kita malam hari ini karena waktu saya sudah masuk. Dengan harapan Ibu dan Bapak, karena kita menghadirkan ayat yang pada malam hari ini, Nabi tadi menyampaikan, ayat kami bacakan tadi juga di ayat adalah Allah menyampaikan di dalam surat Al-Baqarah 220 fit dunya wal akhirah, dalam urusan dunia wal akhirah, wa yas'alunaka 'anil yatama, wahai Muhammad ketika engkau ditanya tentang anak yatim, kul katakanlah islahul lahum khair, ketika kamu berbuat baik kepada mereka itu lebih baik. Nah, itu maksudnya Ibu Bapak adalah memperbaiki keadaan mereka adalah baik. Dia berbuat baik Ibu Bapak itu sebuah perbuatan yang baik. Apa kata Nabi nanti? Itu urusan dunia kan? Kita tidak boleh menghardi anak yatim. Kita harus sayang, kita santuni. Rumah yang paling baik Ibu Bapak adalah bukan rumah yang mewah, yang mahal. Tapi ingatlah, rumah yang paling baik adalah rumah yang di dalamnya ada anak yatim. Anak yatim itu senang di dalamnya, diperhatikan. Rumah yang paling jelek, yang paling buruk adalah
rumah yang ada di sana anak yatim, tapi dia teraniaya, terzalimi. Sebagai penutup kaji kita Ibu Bapak, Nabi pernah bersabda, nanti di surga, nah, aku bersama anak yatim bagaikan dua jari telunjuk dan tengah, nggak boleh sampai terpantal, sama dengan jari telunjuk dan tengah, berarti nanti dake. Nah, Rasul dake dengan orang yang memperhatikan anak yatim nanti di surga atau di akhirat itu sama dengan bagaikan dua jari. Nah, jadi mari Ibu Bapak, kita sama-sama memperhatikan, mempedulikan anak yatim yang ada di sekitar kita. Jangan sampai dia terabaikan. Mari kita berbuat yang terbaik, apa yang kita bisa untuk menyantuni, membantu anak-anak yatim. Mudah-mudahan Allah ridho dengan seluruh aktivitas kita, dan Allah sayang pada kita, dan mudah-mudahan rahmatnya selalu turun kepada kita. Dan kita berdoa Ibu Bapak, mudah-mudahan di sisa umur kita nanti kita kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Nanti di akhirat kita dibebaskan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan bermanfaat kajian kita malam hari ini. Perbanyak maaf atas hal yang kurang berkenan. Kami akhiri, subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aja. Kita Bu. Oke.